Singkat cerita, sapi ini wetenge wareg. Tengah-tengah wetenge wareg golek sumur. Nah, setelah didapatkan sumur, lalu penggembala sapi itu ambil air, diberikan minum sapi dan pedet anak sapi. Di tengah-tengah memberi minum sapi dan anak sapi pedet itu, lah kok tiba-tiba datang pemilik kuda, membawa kudanya. Rupanya dia juga gembala kuda itu, di situ nyari rumput. Setelah kenyang, cari air. Dia dapatkan sumur di mana orang tersebut menggembala sapi telah memberi minum sapi dan anak sapinya. Pemilik kuda ini ambil air juga dari dalam sumur. Setelah memberi minum kudanya, tiba-tiba tanpa disangka, tanpa diduga, pemilik kuda itu lalu merebut pedet anak sapi itu, diaku sebagai anak kudanya. Dioyok, Pak, iki anake jaranku. Ribut-ribut, geger-geger, berkelahi, Pak. Ya tentu saja pemilik sapi tidak terima. Mulai zaman biyen niku jenenge pedet iku anake, mosok ono pedet anake jaran. Anak jaran jenenge apa? Belu. Tapi karena pemilik kuda ini orangnya gagah, tinggi, besar, bentok, Pak, pemilik sapi kurus kerempek, kalah, Pak. Akhirnya diakuisisi, diserobot pedet itu, diakui sebagai anak kudanya. Pemilik sapi lapor kepada hakim, disampaikan kasus-kasusnya, diceritakan. Begini, begitu, begini, begitu. Hakimnya manggut-manggut. Maksudnya apa? Supaya di persidangan besok diputuskan bahwa pedet anaknya sapi. Minta keadilan. Begitu sudah kembali dari tempat sang hakim, qadhi, pemilik kuda itu datang senyap-senyap tengah malam kepada sang hakim tersebut dengan membawa upeti. Diaturlah hakim tersebut oleh pemilik kuda dengan membawa upeti. Hakimnya manggut-manggut. Bagaimana supaya besok di persidangan diputuskan bahwa pedet anaknya kuda. Karena sudah dibawakan upeti, Pak, hakimnya masuk angin. Ini ada hakim masuk angin itu. Nah, Masya Allah. Karena sudah dibawakan upeti, Pak. Ternyata betul besoknya di persidangan oleh sang hakim diputuskan bahwa pedet anaknya kuda. Pedet anaknya kuda. Kira-kira masuk akal nggak? Sampai kiamat kurang 2 hari ya nggak masuk akal, Pak. Yang namanya pedet itu anaknya sapi. Tapi hakim punya kuasa. Pedet anaknya kuda. Sang pemilik sapi tidak terima, akhirnya datang kepada hakim yang kedua. Disampaikan kasusnya sebagaimana kepada hakim yang pertama. Hakimnya pun manggut-manggut. Besoknya di persidangan diputuskan oleh hakim qadhi yang kedua itu bahwa pedet anaknya kuda. Saya akan lapor kepada qadhi hakim yang ketiga. Kalau hakim qadhi yang ketiga ini keputusannya sama dengan hakim qadhi yang pertama dan kedua, kiamat ini sudah. Begitu disampaikan kepada qadhi hakim yang ketiga, hakim qadhi ini manggut-manggut. Disampaikan kasus per kasusnya. Hakim ketiga ini agak lain, Pak, manggut-manggut terus. Sebelum dia bicara ini pemilik kuda, dia manggut-manggut hakim. Apa dia katakan? Terserah besok, katanya. Begitu di persidangan besok, sang hakim itu mengatakan, tuan-tuan, pemilik sapi, pemilik kuda, semua para hadirin supporternya pada datang. Barang bukti juga dibawa, Pak. Jadi di pengadilan itu barang bukti harus dibawa. Ini sapi, kuda, ditunjukkan barang bukti. Masya Allah. Sang hakim itu harusnya betul-betul tegak lurus. La yamilu yumnatan wala yusrotan. Tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Nah, itu hakim.
Maka hakim ketiga ini mengatakan, tuan-tuan, saya hari ini tidak bisa memberikan keputusan hukum karena hari ini saya dalam keadaan haid datang bulan, katanya. Maka semua pun protes, tidak terkecuali termasuk pemilik kuda. Nah, itu paling kencang suaranya itu. Teriaknya paling kencang. Dia mengatakan, Tuan Hakim, engkau tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang laki-laki haid datang bulan, katanya. Maka sang hakim pun mengatakan, wahai pemilik kuda, engkau lebih tidak masuk akal lagi. Mana ada pedet anaknya kuda, katanya. Akhirnya oleh hakim diputuskan bahwa pedet anaknya sapi.